Cukup pelanggaran masa lalu, bagaimana kita perbaiki ke depan. Golongan yang ketiga, yang menyesal. Jadi yang pertama orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik yang kekal di neraka. Yang kedua usatul mukminin, orang-orang mukmin tapi masih lebih berat dosanya daripada amal soleh sehingga masuk neraka dulu. Walaupun cuma sehari berat, gitu kan? Apalagi sampai sebulan, 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga. Ya, jadi walaupun kita masuk surga, kita nanti ada penyesalan. Kenapa penyesalannya? Karena ada peluang-peluang untuk mendapat derajat lebih tinggi, tapi kita tidak keraih di masa dunia. Saya nanti kita bilang pada saat lihat istana di atas sana lebih tinggi dari kita, oh dulu kalau saya rutin sholat duha saya dapat itu ya. Kalau saya puasa Senin Kamis saya dapat itu ya. Tapi karena sudah lewat, sudah terlanjur masuk ke akhirat, tidak bisa lagi diperbaiki. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, pernah beliau lewat di malam hari, di saat langit lagi sangat gelap dan bintang-bintang gemerlapan. Lalu beliau mengatakan, apakah kalian lihat gemerlap bintang-bintang itu? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Jadi seperti kita bisa lihat bintang yang gemerlapan, tapi jauh, kita tidak tahu seperti apa ukurannya bintang itu, ada apa di sana kita, tetapi saking terangnya, sampai jutaan kilometer pun sampai ke kita cahayanya. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami lihat. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksud demi Allah, seseorang di antara kalian nanti di surganya akan melihat istana-istana yang antara dia sama istana itu seperti bintang-bintang itu. Jaraknya jauh sekali. Ya. Dan dia tidak tahu ada apa di sana, fasilitas apa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana untuk para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku yang sibuk dari bangun tidur sampai tidur lagi, ibadah ke ibadah yang lain. Tutup semua pintu dosa. Maka orang seperti itu derajatnya tinggi di surga. Dalam setiap hari kita sudah bisa bedakan antara kita sama teman kita atau siapapun pasangan hidup kita tentang derajat kita di surga. Kalau orang misalnya bang A sama B, si A mulai dari subuh, mulai dari sholat malam dia sudah sholat tahajud. Anggap si B tidak sholat tahajud karena dianggap sunnah. Sudah beda derajat itu. Sholat subuh, misalnya 2 orang laki-laki, yang satu ke masjid, satu sholat di rumah, udah beda. Yang satu sholat duha 2 rakaat, yang satu mungkin sholat duha 4 rakaat. Yang satu sholat 5 waktunya semua di masjid, yang satu tidak. Yang satu sedekah hari itu, yang satu tidak sedekah. Yang satu hari itu bakti orang tua, yang satu tidak. Sehari saja itu sudah sangat jauh jarak kita dengan orang-orang yang soleh. Maka harus kita yang menentukan Bapak Ibu sekalian. Jadi membahas tentang masalah hadis-hadis seperti ini mungkin mudah untuk kita baca. Tapi permasalahannya kenapa, tanya diri kita, kenapa kita nggak mau praktikin? Kenapa nggak mau dijalanin? Ada masalah apa? Apakah hanya alasan sunnah? Atau misalnya mengatakan, keutamanya kecil kok. Padahal sebenarnya keutamanya sangat besar. Dan kita butuh itu. Ingat hadis Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang itu. Dan kalau dia kurang, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain, akan menolong amal lain kalau dia sempurna sholat itu, dan akan mengganggu amal lain kalau dia buruk. Itu di bab sholat pernah kita jelaskan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, coba cek kalau seorang hamba ditimbang sholat wajibnya kurang, cek amal sunnahnya, sholat sunnahnya. Kalau ditemukan, kata Allah SWT, sempurnakan sholat wajib yang kurang itu, kurang khusyuk, lupa wudhu, atau apa saja, sempurnakan dengan sholat sunnahnya. Maka kata Nabi SAW, dengan begitu berarti terbantukan sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Dan itu berlaku pada ibadah-ibadah yang lain. Zakat dibantu kalau kurang kita hitungnya dengan sedekah. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa-puasa sunnah. Ya kan? Haji dibantu dengan umroh. Itu fungsi daripada amal sunnah. Kalau amal soleh kita wajib sudah sempurna, maka ini akan menambah derajat kita di surga. Dan ingat sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, penentuan derajat di surga, ya ini hanya akan terjadi di dunia. Tidak bisa lagi di akhirat, nggak bisa. Kalau di akhirat kita bisa milih, ya Allah saya mau derajat itu. Apa yang harus saya lakukan di akhirat, dikasih kesempatan ibadah, nggak ada masalah. Masalahnya tidak seperti itu. Di sini saja di dunia. Dan waktu kita sekali tidak akan pernah kembali. 1 detik yang lalu aja ini akan berlalu dan tidak akan pernah bisa terulang. Tidak bisa kita minta kembali lagi 1 detik. Misalnya untuk kita istighfar atau kita berzikir atau kita sedekah, nggak bisa. Maka harus maksimalkan. Dan setiap orang di antara kita harus menyadari tentang pentingnya poin yang baru kami sampaikan tadi. Saya pernah menyusun sebuah ceramah Bapak Ibu sekalian, judulnya inilah Hari Emasmu, untuk memberikan kesadaran buat diri saya dulu sebagai pemateri dan juga buat jemaah yang mendengarkan. Alhamdulillah sudah diangkat juga di medsos kami. Yang saya sedang bahas adalah hari ini. Hari ini sekarang kita hidup, inilah hari emas kita. Karena ini hari di mana kita masih hidup. Allahu a'lam besok kita tidak tahu. Dan hari ini adalah hari yang sudah bisa kita jadikan penutup daripada umur kita yang sebenarnya. Maksudnya,
Kalau seseorang ternyata misalnya umurnya 50 tahun atau 40 tahun. Dengan hari ini, maka berarti inilah umur dia yang sebenarnya sudah dia lalui. 40 tahun itu atau 50 tahun itu. Ini ke depannya dia tidak tahu. Apakah sisa sehari, apakah sisa 2 hari. Kalau dia masih dikasih umur yang sama 40 tahun juga ke depan itu luar biasa. Tapi kan belum tentu. Berarti hari ini adalah hari emas kita di mana kita harus maksimalkan. Kalau lalu-lalu kita selalu beramal soleh, sekarang tambah lagi hari ini supaya derajat kita tinggi di surga. Kalau lalu kita buat dosa, ini kesempatan kita minta maaf. Jangan lagi lalai supaya kita tidak kena hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Hasan Basri rahimahullah pernah kedatangan seseorang. Kemudian orang itu kebetulan sudah 60 tahun umurnya. Hasan Basri bertanya, "Berapa umur kamu?" Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, "Kalau begitu kau sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu. Kamu sudah jalan ini menuju ke Tuhan. Sudah mau meninggal." Gitu. Lalu kata orang tersebut, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kalimat istirja, karena menganggap itu musibah buat dia. Dia yakin selama 60 tahun mungkin masih banyak kekurangan dia lakukan. Maka kata Hasan Basri, "Kau tahu makna kalimatmu itu?" Orang itu terdiam. Lalu kemudian Hasan Basri mengatakan, "Berarti kau mengatakan bahwasanya kau milik Allah dan kau akan kembali." Dan orang yang mengucapkan kalimat tahu dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dan yang tahu bertemu dengan Tuhannya, dia tahu akan dihisap oleh Allah. Maka orang itu mengatakan, "Lalu apa solusinya?" Kata Hasan Basri, "Perbaiki sekarang ke depan. Maka Allah akan maafkan masa lalumu. Dan kalau kau justru masih mengisi dengan kelalaian dan dosa, maka Allah akan hukum kau di masa depan dan masa lalumu." Ya, jadi orang harus menyadari masalah ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan hanya sekedar duduk di majelis, terus kemudian kita dengarin, oh iya ceramah begini ya, oh ceramahnya bagus, itu tidak penting. Itu cuma bungahnya majelis, itu enggak penting. Yang penting itu Bapak Ibu masuk dalam majelis ilmu dan efeknya ada pasti. Setiap dengar ceramah, oh itu ya, oh ini ya, supaya kita amalin. Jadi jangan bertahun-tahun dengarin ceramah terus tidak ada perubahan, itu sayang sekali. Ya, tidak penting Bapak Ibu sekalian siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, amalkan. Itu penting. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada hari ini pun duduk di majelis ini betul dengan hikmahnya. Berapa banyak orang yang Allah tidak berikan taufiknya. Tidak ada pikiran untuk hadir majelis ilmu, tidak ada pikiran lalai saja terus. Itu banyak orang. Allah lalaikan mereka. Kalau Allah berikan kita kesempatan sadar, itu bukan satu peluang yang baik. Jangan disia-siakan. Ini kurang lebih gambaran saya ingin titik beratkan dulu di pembukaan kita, supaya materi yang kita dengarkan Bapak Ibu sekalian 1 jam ke depan, setengah jam, 45 menit, 1 jam setengah, semua ini Bapak Ibu sekalian harus kita anggap penting untuk kita terima dan juga kita amalkan. Seperti itu kurang lebih.